Pak, boleh dijelaskan tentang kegiatan selama ini, Pak? Ya, jadi Mas Jarod anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau melalui aspirasinya itu menyalurkan komben harvester ini untuk Kabupaten Batubara selama banyak 5 unit pada tahun anggaran 2022 melalui anggaran Kementerian Pertanian, dan hari ini baru sempat kita berikan kepada kelompok penerima. Nah, kenapa dipilih 5 kelompok itu? Yang pertama, karena kelompok ini areal persawahan petani itu memiliki tanah yang bisa dimasuki komben harvester ini. Nah, sehingga alat ini cocok di daerah sana. Begitu juga di daerah air putih. Dibagi, kemudian nanti ada persyaratan lain bahwa ketika kelompok ini tidak menggunakan alat ini dengan baik, tidak melayani kelompoknya, anggotanya dengan baik, atau bukan anggotanya dengan baik, maka alat ini boleh dipindahkan lagi ke kelompok yang lain, sehingga sifatnya bukan menjadi hak milik paten, ya, hak milik selamanya, sehingga alat ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dipindah tangankan dalam pengelolaan. Jadi kelompok juga harus memiliki sumber daya, memiliki kemampuan, memiliki manajemen. Itu apa? Sumber daya dalam memakai alat. Manajemen penetapan harga, berapa harga 1 hektar untuk bisa disewakan. Pasti kelompok juga kan boleh tahu menyewakan ini ya kepada masyarakat, petani yang membutuhkan. Tapi harganya dibuat standar kan. Ada harga terendah, ada harga tertinggi. Kenapa tidak harganya terendah saja? Karena mungkin alat ini akan mobile ke tempat lain. Misalnya dari Sungai Balai ngirim ke Talawi, ini kan butuh transportasi, sehingga harga itu dia menyesuaikan harga terendah ditambah dengan transportasi dan sebagainya. Nah, kenapa perlu ada manajemen? Supaya nanti angga sewa ini bisa diatur. Ya, berapa yang akan disimpan untuk kelompok ini ke kasnya, mana tahu dalam pelaksanaan itu terjadi kerusakan, terjadi penggantian spare part. Jadi itu manajemen kelompok, perlu manajemen yang baik, perlu pemerintah melalui PPL dan Dinas Pertanian membuat harga terendah dan harga tertinggi, sehingga masyarakat punya jaminan, punya garansi bahwa harga itu memang harga yang disarankan oleh pemerintah, terutama dari Dinas Pertanian, dan tidak boleh dipindah tangankan dalam pengelolaannya. Misalnya kelompok A tiba-tiba dipindah kelompok A, nggak boleh. Itu tanggung jawab kelompok yang tadi sudah diberikan penerima berita acara. Nama Bapak itu dicatat di Kementerian Pertanian, dicatat oleh Mas Jarod, dicatat oleh negara. Tidak sesuka-sukanya ya pindah sana pindah ini. Nah, ini saya tekankan di Batubara mulai hari ini itu tidak terjadi lagi. Sehingga kapanpun ada pemeriksaan, kapanpun ada peninjauan, baik dari Mas Jarod sendiri, baik dari pemerintah pusat, ya, ini barang itu tetap ada di kelompok tani. Ya, jadi hati-hati kelompok tani, jangan main-main. Ya. Dan banyak juga dulu terjadi kapal tiba-tiba udah nggak ada, kemudian lembu dikasih tiba-tiba udah hilang. Ya. Nanti pas datang infeksi pinjam lembunya, dia nggak boleh, itu nggak boleh terjadi. Batubara harus ada perubahan. Harapan kita dan mohon kepada pertanian ini pantau benar, ya, PPL membuat laporan tertulis terhadap penggunaan alat ini, sehingga ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh petani kita dan masyarakat kita di Batubara. Inilah kegiatan hari ini, ya, yang kita lakukan pada hari ini. Sebenarnya ini sudah dari beberapa yang lalu, karena Mas Jarod saya ingin dia pengen bertatap muka dengan petani, tapi hari ini dia percayakan kepada Pak Jalasman selaku pimpinan partai di sini, mewakili daripada DPC PDI Perjuangan, karena ini aspirasi dari anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan di Komisi 4 yang sangat concern ingin membantu para petani yang ada di Indonesia. Inilah per hari ini, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.